Langit di atas kerajaan Maulapati berwarna keemasan ketika matahari mulai condong ke barat. Dinding bata merah dan gapura megah kerajaan mengingatkan pada kejayaan arsitektur masa kerajaan Majapahit. Di balairung utama, Raja Anglingdarma duduk dengan wibawa. Ia bukan raja yang hanya memerintah dari singgasana. Ia adalah kesatria yang memahami hukum, strategi perang, dan tata negara. Hari itu, seorang empu tua dari lereng gunung datang membawa pusaka yang telah lama dipesan. Sebilah pedang dengan pamor menyerupai kilatan petir. Logamnya ditempa dari besi pilihan bercampur batu meteor yang jatuh di pesisir timur. Tradisi penempaan itu mengingatkan pada legenda empu besar seperti Empu Gandring, yang dikenal karena ketelitian dan kesaktian karya-karyanya. Pedang itu diberi nama Pedang Halilintar. Belum sempat kerajaan merayakan selesainya pusaka tersebut, kabar genting datang dari perbatasan utara. Seorang adipati bawahan, Wiramarta, membangkang. Ia menolak mengirim upeti dan menggalang pasukan untuk memisahkan wilayahnya dari Maulapati. Jalur perdagangan sungai dikuasainya, dan desa-desa mulai gelisah. Anglingdarma tidak serta-merta murka. Ia memanggil para senapati dan membentangkan peta wilayah di pendopo perang. Seperti tercatat dalam tata pemerintahan Jawa kuno yang tergambar dalam Kakawin Negara Kertagama, stabilitas kerajaan bergantung pada kesetiaan daerah taklukan dan kekuatan logistik. Strategi pun disusun. Pasukan utama bergerak dari selatan, pasukan pemanah menyusuri hutan untuk mengepung, dan pasukan berkuda memotong jalur suplai musuh melalui sungai. Anglingdarma memimpin sendiri ekspedisi itu, sebagaimana raja-raja di masa kerajaan Singasari yang turun langsung ke medan perang demi menjaga legitimasi. Fajar menyingsing ketika genderang perang ditabuh. Kabut tipis menyelimuti lembah perbatasan. Anak panah pertama melesat dari balik pepohonan, memecah kesunyian pagi. Pertempuran pecah. Tombak beradu dengan perisai. Teriakan prajurit menggema di antara bukit dan aliran sungai. Pasukan Wiramarta memanfaatkan medan tinggi sebagai pertahanan alami. Namun rencana Anglingdarma berjalan tepat. Pasukan berkuda berhasil membakar lumbung suplai musuh, sementara pemanah Maulapati mendesak dari sisi hutan. Di tengah kekacauan perang, Wiramarta maju ke garis depan. "Anglingdarma, jika kau benar raja yang sah, hadapi aku." Tantangan itu tak diabaikan. Anglingdarma melangkah maju dengan pedang halilintar di tangan. Tidak ada sihir atau cahaya gaib, hanya kilatan baja yang terpantul matahari pagi. Wiramarta menyerang dengan tombak panjang, kuat dan agresif. Anglingdarma bergerak lincah, memanfaatkan teknik tebas dan tangkis yang dipelajarinya sejak muda. Serangan demi serangan ditepis dengan presisi. Tombak Wiramarta hampir mengenai bahu sang raja, namun dalam satu gerakan memutar, Anglingdarma memotong gagang tombak itu. Duel berlangsung sengit beberapa saat, sebelum akhirnya sebuah tebasan cepat menjatuhkan Wiramarta ke tanah. Pedang halilintar berhenti tepat di leher lawannya, namun Anglingdarma tidak menghabisinya. Ia menurunkan pedang. "Kerajaan tidak dibangun dengan darah saudara sendiri. Kau akan hidup, tetapi bersumpah setia kembali pada Maulapati." Wiramarta, terluka dan kalah, akhirnya berlutut. Pasukannya menyerah. Senja turun ketika kemenangan diraih. Asap tipis mengepul dari bekas pertempuran. Prajurit yang gugur dihormati, baik dari pihak Maulapati maupun pemberontak. Anglingdarma memerintahkan pengobatan bagi semua korban tanpa membedakan pihak. Kembali ke ibu kota, ia tidak mengarak Wiramarta sebagai tawanan. Sebaliknya, ia memberinya kesempatan kedua dengan pengawasan ketat. Wilayah utara dipulihkan, jalur perdagangan dibuka kembali, dan rakyat kembali tenang. Pedang halilintar disimpan di dalam pusaka kerajaan, bukan sebagai simbol kekuasaan semata, tetapi sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati seorang raja terletak pada kebijaksanaan dan keberanian menahan amarah. Di balairung Maunapati, Anglingdarma berdiri memandang kerajaannya. Petir kembali menyambar di kejauhan, menerangi langit malam. Namun kali ini bukan sebagai pertanda perang, melainkan sebagai saksi bahwa Maulapati tetap berdiri kokoh di bawah